Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Bunda harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentu saja kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu yang kudus ini Bunda Lady dan Bunda Sri akan menemani adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah, tentu saja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Kita semua Bunda undang untuk berdiri. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang Bunda mau mengajak kita semua dalam sikap berdoa. Kita akan memuliakan ibadah ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari Minggu ini. Kami mau ibadah ya Tuhan. Tolong Engkau pimpin kami. Siapkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mohon ampun dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda mau ajak lagi kita semua memuji Tuhan. Dalam keadaan yang berdiri, kita semua berdiri. Kita menggunakan gerakan, kita mengungkapkan perasaan kita lewat lagu berikut ini. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sudah waktunya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh yang terkasih Bunda Sri. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tetap memelihara, memberkati kehidupan kami. Terbukti pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama adik-adik sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman. Berkati hamba-Mu ini, berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman yang kami sampaikan boleh berguna buat adik-adik ya Tuhan. Tuhan, beri hikmat, kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami dari ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1-11, yang demikianlah firman-Nya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlulah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan cinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian teruji dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Cerita di atas adalah tentang kancil melawan siput. Kancil memiliki 4 kaki sehingga ia bisa berlari dengan cepat. Ia dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ia pun sering menolong hewan-hewan lain karena kelebihannya itu. Namun, karena itu menjadikan sikap sombong di dalam hatinya. Sementara itu, siput memiliki tubuh yang mungil dan ia berjalan sangat pelan karena ia selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Suatu saat, kancil bertemu dengan siput. Hewan kecil itu berjalan perlahan. Kancil pun menyapanya, "Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari kencang seperti aku?" "Oh iya, aku lupa. Rumahmu yang berat itu
Pasti yang membuatmu kelelahan, kan? Ya, itulah ejekan yang dilakukan Kancil kepada Siput. Itu tandanya bahwa Kancil itu sombong. Dia mengejek Siput. Namun Siput tetap sabar dan tenang. Nah, adik-adik, Kancil yang begitu sombong, suka memuji diri sendiri, dan mengejek si Siput, Kancil pun menolong hewan-hewan lain agar dipuji. Ini adalah sikap yang tidak terpuji. Bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1-11 yang memberi judul adalah melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Di sini pemberitaan firman Tuhan mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah firman Allah diberikan bukan untuk mencari keuntungan atau mencari pujian. Yang kedua, kualitas pemimpin rohani yang baik tidak terletak pada ucapan yang menuai pujian, namun pada tindakan teladan hidup yang membangun iman. Yang ketiga, Roh Kudus adalah satu-satunya sumber hikmat bagi para pemimpin rohani. Yang keempat, sikap rendah hati sangat diperlukan dalam melakukan pelayanan kepada Allah. Ya, pada 2 Korintus 3 pasal 1-11 ini, Rasul Paulus hendak menyatakan kekecewaan sekaligus menyampaikan pengajaran kepada umat. Pasalnya, segala ucapan-ucapan yang menyenangkan telinga belum tentu menjadi benih yang baik bagi pertumbuhan iman. Bagi Rasul Paulus, firman Allah yang diberitakan tidak hanya memberikan kelegaan, namun juga menegur kesalahan, mengingatkan kepada umat yang mengabaikan kehendak Allah. Pelayanan yang disertai dengan Roh Kudus akan menjadikan umat sebagai pribadi yang baik, yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus menjadi satu-satunya penuntun yang memberi hikmat kepada pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Roh Kudus jugalah yang memberi kekuatan dan juga memberikan semangat di dalam menghadapi berbagai penderitaan dan fitnaan yang mereka alami. Paulus meyakini bahwa pengajaran yang ia sampaikan kepada umat melalui bimbingan Roh Kudus tertulis dalam loh-loh hati mereka. Memang ada kalanya teguran dan nasihat yang disampaikan tidak menyenangkan telinga, namun itu berguna untuk membangun iman. Orang percaya yang menerima firman Allah dan mengamalkan kehendak Allah adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Paulus menyebutnya sebagai surat Kristus yang terbuka, sebab Roh Kudus mengukur perkataan dan teladan Kristus di dalam loh-loh hati orang percaya. Semuanya menyatu utuh, membentuk pribadi yang memuliakan Allah melalui perkataan dan tingkah laku. Bagaimanapun juga, sebagai pemimpin rohani, seorang pelayan tidak boleh mencari pujian. Kualitas seorang pemimpin tidak terletak pada ucapan yang menuai pujian, melainkan terletak pada teladan hidup yang membangun iman. Ini hanya perlu dilakukan, yaitu dengan melakukan tugasnya dengan benar di hadapan Allah. Sebab Allah tidak hanya melihat apa yang dikerjakan ataupun
mendengar apa yang ia ucapkan, akan tetapi Allah melihat jauh di dalam hati dan mengetahui segala motivasi di balik pelayanan yang dilakukannya. Seperti cerita di atas tadi tentang kancil dan siput, kita akan melihat bagaimana perbuatan si kancil dan perbuatan si siput. Mereka semua diberi roh yang membawa dirinya ke hal-hal yang baik. Seperti kita juga adik-adik, kita diajak untuk belajar terus menyemangati melakukan perbuatan baik. Bukan untuk mencari pujian atau mencari nama baik, tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan hal-hal yang baik. Kita lakukan semuanya itu dengan tulus, dengan senyum, supaya mendatangkan kebaikan, baik untuk Tuhan dan juga baik untuk kita dan sesama kita. Kiranya firman ini dapat mengajar kita untuk mengetahui Roh Kudus akan selalu menolong anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maukah kita melakukan hal-hal yang baik? Tentunya semuanya mau kan? Kiranya firman ini akan kita lakukan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun yang sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, kita akan berdoa para pelayan di gereja, bunda dan kakak-kakak layan kita.
Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir. Yang terakhir, kita tutup di dalam doa Bapa kami. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk itu, siapkanlah persembahan kita. Kita akan menyanyi bersama-sama Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan menguduskannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerja buat Tuhan selalu mengisi. Dia pikul salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan selalu mengisi. Dia pikul salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membimbing ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kegiatan kami sepekan, dan Tuhan boleh kumpulkan kami kembali minggu yang akan datang ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan juga buat Bunda Sri yang sudah memimpin ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati.